Halo, selamat datang di channel Yudagani Mobil. Kijang Innova tipe G tahun 2011, varian diesel transmisi otomatis. Mobil ini pesanan Pak Final dari kota Tangerang. Yang kemarin saya dapatkan unitnya dari kota Tangerang juga. Mobil jenis ini survei kami di lapangan mencari unit pesanan, banyak sekali kondisinya yang tidak rapi. Karena rata-rata mobil jenis ini kilometernya tinggi. Jadi banyak sekali kecurangan, kilometernya diturunkan. Kemudian lagi servis, rekor berjalannya juga sudah jarang sekali karena mobil ini tahunnya 2011. Jadi saran saya jika Anda ingin beli mobil jenis ini, baiknya Anda memakai jasa inspektor. Meskipun Anda tidak pesan mobil di saya juga, Anda bisa mencari montir terdekat di kota Anda yang Anda percayai. Mobil ini juga harganya kalau menurut saya masih tinggi sekali. Jadi sayang sekali jika Anda salah beli. Di video ini juga saya akan memberikan edukasi hal apa saja yang perlu diperhatikan untuk membeli mobil jenis ini. Saya juga akan jelaskan spesifikasi lebih detailnya dari mobil ini. Dan saya juga akan jelaskan harganya. Jadi Anda yang berminat misalnya ingin beli juga unit seperti ini, dapat referensi. Oke, langsung saja mari kita akan mulai review mobilnya. Inilah desain depan dari Toyota Kijang Innova tahun 2011 tipe G varian diesel. Dan beginilah kondisi mobil yang baru kita dapatkan. Karena rata-rata saya bantu perbaikan, jika sudah beres baru dikirim kepada pemesan. Untuk bagian depan ini headlamp kristal multi reflektor utuh, tidak ada yang pecah. Bumper depan ini sudah pernah dicat ulang, pengecatan ulangnya bagus. Fog lamp bagian kanan ini utuh. Grillnya ada aksen chrome-nya masih bagus sekali. Untuk bumper depan ini baiknya dicat ulang karena catnya melupas-melupas seperti ini. Bagian ini masih ori dan seperti ini tidak bisa dipoles, harus diperbaiki. Fog lamp bagian kiri utuh dan bagian kiri juga ada perbaikan seperti ini. Jadi satu bumper baiknya dicat ulang. Headlamp utuh bagian kiri ini. Dan untuk kap mesin, catnya masih ori. Ini hasil ukur dengan alat coating thickness 91 mikron. Jadi jika memang Anda tidak punya alat coating thickness seperti ini, Anda juga bisa ketok-ketok bodinya seperti ini. Jadi pastikan masih kaleng. Jadi indikasi bekas tabrakan itu jarang sekali jika masih kaleng, dan jika masih original sudah pasti tidak ada bekas indikasi bekas tabrakan. Untuk velg 15 inci, profil bannya 205 65 R15. Pembuatan bannya di 2018. Dan ini hasil ukur ketebalan bannya di 5,95 mm. Masih layak sekali dipakai untuk ban depan kanan ini. Liner fender bagian kanan ini utuh. Spakbor depan kanan ini catnya juga masih ori. Kondisinya masih bagus. Spion ini juga chrome-nya masih bagus. Mikasenya juga utuh, hanya ada jamur-jamur bisa dipoles. Pilar-pilar ini semuanya catnya masih ori. Kaca juga belum pernah diganti, masih ori. Cat bagian atap sama ori. Kondisinya bagus. Dan untuk ban belakang bagian kanan sama, pembuatannya di 2018. Ketebalannya juga sama rata. Dan untuk cat bagian samping kanan ini, beberapa ada yang ori dan beberapa ada yang sudah pernah dicat ulang. Ini 142 mikron sudah pernah dicat ulang hanya satu kali. Kemungkinan tadinya di sini ada baret, kemudian dicat ulang.
Yang bekas tabrakan itu mikronnya dia di 1000 mikron. Jadi seperti ini juga bisa untuk ciri-ciri diketok-ketok. Ini ori, catnya pintu ori, ada lecet sedikit di bagian side body molding. Untuk semua pilar-pilar utuh. Ini las titik pabrikannya. Dan untuk semua sealer pintu utuh. Untuk bagian samping kanan, samping kiri, pilar A, pilar B, pilar C, pilar D, serta sealer pintunya semuanya utuh. Meskipun ada beberapa yang pernah dicat ulang, hanya 1 kali dicat ulangnya. Masih di bawah 200 mikron. Jadi hanya pernah dicat 1 kali. Tidak ada indikasi tabrakan keras yang menimbulkan tebel dempulnya, kemudian mikronnya tinggi, itu tidak ada. Dan ini untuk desain belakangnya. Untuk stop lamp utuh bagian kanan ini. Bagasi belakang ini catnya masih ori, emblem semuanya masih komplit. Ada kamera mundur tambahan, ini juga masih aktif. Di atas ini ada rear wiper, rear upper spoiler, dan ada high mount stop lamp. Dan di bagasi ini dia ada lecet-lecet seperti ini. Lecet-lecet tipis bisa dipoles. Dan untuk stop lamp bagian kiri ada pecah. Ini jika saya lihat di marketplace ada yang jual mikanya. Harganya 150.000. Ini membukanya dengan pemanas. Biasanya jasa pasang saja 150. Jadi sekitar 300 berikut dengan membelikan mika stop lampnya. Jika mau diganti juga ada yang jual. Jadi ini bagaimana Pak Final. Untuk bumper belakang ini sudah pernah dicat ulang. Baret-baret seperti ini bule, ada perlu dicat ulang. Satu bumper belakang ini juga kurang enak dilihat. Ada sensor mundur 2 titik. Untuk pecah parah tidak ada bumper belakang ini. Untuk pegas hidroliknya kanan dan kiri masih bisa menahan bagasi, masih bagus. Dan ini kapasitas belakangnya, di sini ada tambahan subwoofer masih aktif. Di sini ada tempat penyimpanan toolkit. Ada kunci roda dan dongkrak. Karpet lantai masih ada orinya. Dan untuk ban serep ada di bawah sini. Saya akan ukur ketebalannya. Di 6,55 mm. Masih layak dipakai untuk ban serep ini. Dan untuk sealer bagasi belakang ini sudah pasti utuh karena catnya masih original. Dan pastikan rear cross member ini juga utuh, ada las titik pabrikannya. Karena ini untuk ciri-ciri jika bekas tabrakan, di sini ada repair, ada naik dempul, dan ini utuh masih presisi. Jadi jelas untuk bagian belakang ini tidak ada indikasi bekas tabrakan karena cat bagasinya ori, kemudian sealernya utuh, dan rear cross membernya juga Anda bisa lihat sendiri utuh. Jadi tidak ada indikasi bekas ditabrak dari belakang. Dan untuk ban belakang bagian kiri, pembuatannya di 2020. Ketebalannya di 6,12 mm, masih layak sekali dipakai. Untuk bodi samping kiri ini ori catnya. Baret-baret halus ada. Baret halus bisa dipoles seperti ini. Spion bagian kiri, mika sennya utuh, kromnya juga masih bagus. Spakbor depan kiri ori, kondisinya masih bagus, hanya di bumper ini satu bumper baiknya dicat ulang. Dan untuk ban depan bagian kiri pembuatannya di 2018 sama dengan ban kanan, ketebalannya sama rata, masih layak sekali dipakai. Dan untuk liner fender bagian kiri ini utuh. Beginilah kondisi eksteriornya. Mobil ini catnya banyak yang ori, kap mesin, pilar-pilar, pintu, hanya beberapa yang pernah dicat ulang di bumper depan, bumper belakang, di fender bagian kanan belakang. Jadi pemilihan eksterior baiknya yang banyak orinya seperti ini karena jarang sekali tabrakan. Yang masih ori itu sudah pasti tidak ada repair, tidak ada naik dempul dan dicat ulang. Jadi pastikan jika Anda tidak punya alat coating thickness seperti ini juga Anda bisa ketok-ketok bodinya. Pastikan masih kaleng seperti ini. Dan mobil ini kondisinya wajar, namanya juga mobil dipakai. Ada lecet di bumper, ada lecet di pintu, di bagasi. Saya total mobil ini ada 5 titik. Jadi jika Pak Final
minta bodinya mau diperbaiki, saya bisa bantu 2.500.000 beres. Yang jelek-jelek nanti dicat ulang. Tetapi jika mau seperti ini juga namanya mobil bekas, dan misalnya wajar mau dilewat, ada beberapa pemesan yang untuk bodi tidak masalah karena mobil bekas juga dan masih enak dilihat, tidak ada pecah parah. Jadi ini bagaimana Pak Final. Kemudian mobil ini jelas tidak ada indikasi bekas tabrakan karena semuanya utuh dan catnya juga rata-rata masih original. Kijang Innova tipe G varian diesel tahun 2011 ini mesinnya 2500 cc turbo diesel, tenaganya 102 horsepower, torsinya 260 Nm. Tenaga dan torsi tersebut disalurkan ke dua roda belakang. Lewat mobil ini transmisi matic konvensional 6 speed. Kemudian untuk review tes rata-rata konsumsi bahan bakarnya dalam kota dia bisa dapat 11 km per liter. Dan untuk rute luar kota 13 sampai 14 km per liter. Dan ini untuk suara mesinnya. Ciri khas diesel seperti ini. Tidak ada suara lain, suara kasar itu tidak ada. Suaranya standar normal. Air radiator ini juga masih menggunakan air coolant. Kemudian dari dalam mesin ini juga bagus, tidak naik-naik oli, tidak ada kerak-kerak, dan tidak ada oli dan air mengumpul. Jadi jelas mobil ini mesinnya sehat sekali. Mobil ini kilometernya 111.000, dan untuk catatan penggantian oli berikutnya catatannya ada di 115.000. Nanti ganti oli mesin. Dan untuk oli otomatis rekornya tidak ada. Saya lihat juga tidak ada catatan juga, jadi baiknya diganti untuk oli transmisi maticnya. Dan ini hasil tester olinya. Untuk oli mesin dipsticknya di sini. Kita akan restart, tunggu beberapa saat. Ini 100,0%. Penggantian oli berikutnya nanti diganti di 115.000 km untuk oli mesin ini. Dan untuk oli matic posisinya di sini dipsticknya. Kita akan restart dan tunggu beberapa saat. Ini ya, di 80,0%. Memang untuk oli transmisi maticnya itu masih bagus, tetapi memang tidak ada rekor. Seperti biasa yang sudah saya sering jelaskan, jika memang tidak ada catatan penggantian olinya, baiknya diganti saja untuk oli transmisi maticnya. Tinggal nanti ditambahkan 35.000 km, kedepannya diganti oli. Memang untuk olinya masih bagus, tetapi catatannya tidak ada. Nantinya diganti kapan laginya, nantinya Anda bingung. Dan ini untuk minyak remnya. Kita akan nyalakan alat ini dan kita akan masukkan. Ini ya, kadar airnya sudah di 3,0, 2,5%. Alat ini juga sudah menunjukkan tanda seru. Jadi kadar airnya sudah agak tinggi, baiknya ini dikuras saja karena bisa merusak booster rem dan master rem. Untuk kuras minyak rem itu 200.000. Ini juga sudah saya sampaikan kepada Pak Final, baiknya diganti saja, dikuras minyak rem ini karena sudah tidak layak sekali dipakai. Untuk mesin juga Anda harus perhatikan, harus kering seperti ini. Ini kering, dari cover valve kering, gearbox atas kering. Dan biasanya bagian atas itu kering, tetapi bawahnya yang rembes. Jadi jika Anda tidak punya alat kamera eksternal seperti ini, Anda juga bisa ngolong-ngolong dengan senter. Pastikan tidak ada rembes. Rata-rata kilometer tinggi biasanya itu sudah rembes. Dan mobil ini aman sekali, tidak ada rembes sama sekali. Mobil ini menggunakan aki merek GS Hybrid. Lumayan besar, ampernya 70 ampere, 12 volt. Dan rekor pembelian akinya itu ada di bulan Mei 2020. Ini hasil tester kesehatan akinya. Akinya masih bagus. Baterai tes.
menggunakan aki basah. CCA nya dia 500 karena besar ampernya. Please wait. Good, masih bagus sekali, masih layak sekali dipakai meskipun pembelian di 2020 aki ini. Dan untuk bagian depan ini sudah jelas utuh karena cat dasarnya masih ori, dan yang seperti ini akan bersih nanti di salon. Apron ini juga masih original. Inilah titik pabrikannya, kodenya, cross member depannya juga utuh. Jadi jelas mobil ini bagian depannya tidak ada indikasi bekas tabrakan. Kemudian kesimpulannya dari mobil ini, mesinnya bagus sekali, kering, standar normal. Aki masih bagus, transmisi matic sudah saya coba mulai dari mesin dingin sampai panas kita bawa pulang dari Tangerang. Transmisi maticnya saya jamin sempurna. Jadi PR-nya hanya ganti oli transmisi matic. Itu pun masih bagus, tetapi tidak ada catatannya. Jadi saran saya diganti saja. Untuk oli transmisi matic jika diganti normal itu 500.000. Dan jika mau di flashing di bengkel-bengkel terdekat di soft and drive misalnya itu 850.000, dan jika mau di flashing di bengkel resmi itu di 1,2 juta. Kemudian minyak rem baiknya diganti saja karena kadar airnya sudah tinggi. Untuk kuras minyak rem 200.000. Inilah kondisi door trim bagian driver, detailnya utuh. Fabriknya ini juga masih ori, masih bagus. Ada speaker di sini. Power window 4 pintu auto sisi driver sudah lengkap, ada window lock dan ada power door lock terpisah. Di sini ada bekas lecet tangan, wajar. Ini bisa di repaint ulang, biasanya warna grey di repaintnya. Dan di bawah sini ada speaker, cup holder dan door pocket. Power window bagian driver ini autonya aktif. Power window bagian depan kiri aktif, kiri belakang aktif, kanan belakang ini sama, semuanya berfungsi dengan baik. Untuk electric mirror posisinya di sini, electric mirror bagian kanan ini aktif, electric mirror bagian kiri aktif. Aktif, semuanya berfungsi dengan baik. Dan untuk door trim bagian kiri, detailnya utuh, tidak ada yang cacat. Plafon depan ini sama, utuh, hanya ada sedikit-sedikit kotor, bisa dibersihkan nanti di salon. Dan untuk joknya, aslinya fabric. Ini hanya disarung saja, tidak permanen. Untuk jok penumpang depan ini layak sekali dipakai sarung joknya. Dan ini untuk bagian driver, sama, sarung joknya layak sekali dipakai. Dan untuk jok aslinya ini, fabricnya masih bagus. Ini door trim bagian belakang, sama, detailnya utuh. Fabricnya di sini utuh. Di bawah sini ada speaker, cup holder dan door pocket. Dan untuk trim bagian belakang baris kedua ini juga sama, kondisinya utuh. Plafon atas ini juga sama, kondisinya utuh, bersih. Jok baris kedua sama, di sarung, tidak permanen. Sarung joknya masih bagus sekali. Dan ini untuk jok aslinya, fabricnya kelihatan masih bagus. Untuk akses ke belakang dia ada 2 step. Pertama ini dan yang kedua ini. Dan untuk trim bagian baris ketiga utuh, detailnya tidak ada yang cacat. Plafon belakang ini sama, utuh. Jok baris ketiga juga sama, utuh kondisinya. Sarung joknya, fabricnya masih ada dalamnya. Untuk hand grip model fix sampai ke belakang sini. Seat belt juga sama, sampai ke belakang dapat 3 titik. Untuk headrest dia adjustable, totalnya dapat 6. Dan untuk asi belakangnya masing-masing dapat ventilasi. Kuncinya masih ori, dapat 2, terintegrasi dengan remote. Remote-nya masih aktif. Mobil ini juga tidak bekas banjir. Ini besi di bawah, besi-besi jok, dan ini besi di dalam dashboard. Pastikan di sini tidak ada karat. Jika Anda tidak punya alat kamera eksternal seperti ini, Anda juga bisa merekamnya dengan handphone, masukkan ke dalam sini. Lihat bagian besi-besi yang di dashboard. Jika ada karat itu biasanya bekas banjir, dan ini tidak ada, aman. Mobil ini sebelum saya bayar sudah saya diagnosa, tidak ada problem data dan tidak ada sensor yang mati. Sekarang ini saya akan memperlihatkan saja kepada pemesan ini hasil diagnosanya.
Untuk soket OBD2-nya posisinya di sini. Sudah masuk. Kita akan tunggu sampai terkoneksi. Nah, dia sudah terkoneksi. Saya akan masuk ke menu diagnosa. Di sini kita akan cari Innova. Di sini kita akan cari Kijang Innova. Ini. Diagnosa auto scan. Scan sedang berlangsung. Kita akan tunggu sampai 100%. Oke, sudah 100%. Mobil ini tidak banyak fitur, hanya di engine dia ada sensor. Jika memang ada sensor mati, di sini ada fault. Dan di sini tidak ada fault, semuanya pas, no fault. Jadi tidak ada problem data dan jelas untuk sensor semuanya berfungsi dengan baik. Mobil ini kelistrikannya bagus. Dan ini surat-suratnya, ini STNK-nya. Kijang Innova tahun 2011, tipe G diesel. Pajaknya bulan 5 2023, hidup panjang. PKB-nya 3.400.000 pajak per tahunnya. Platnya 2027 atas nama Lim Apin. Ini BPKB-nya sesuai Lim Apin dan masih tangan pertama dari baru 2011. Ini fakturnya juga masih ada. Tangan pertama dari baru itu ciri-cirinya seperti ini. Di faktur masih sama dengan nama yang di STNK. Jadi belum pernah balik nama. Mobil ini masih tangan pertama dari baru. Dan jelas untuk keasliannya asli. STNK ini juga asli. Dan nomor mesin dan rangka itu pertama kali wajib sudah saya cek sesuai. Kilometernya ini 111.000. Dan ini kondisi setirnya. Jadi patokannya kilometer sampai 130.000 itu masih jelas, masih kulit jeruk dan masih kencang seperti ini. Jadi kemarin saya lihat di foto kilometer 120.000 seperti ini. Tetapi setelah saya cek kendor. Kemudian pedal juga habis. Jadi pastikan jika memang kilometernya tidak di atas 200.000, keadaannya setirnya pasti seperti ini. Kromnya juga masih bagus dan pedal-pedal ini juga pastikan tidak ada yang habis. Dan ini di tuas transmisi matic yang sering dipakai. Jadi kilometer sampai 130.000 itu saya rasa masih ada kulit jeruknya seperti ini. Jika sudah habis berarti indikasi bekas diputar-putar. Dan keadaan interiornya juga kita bisa lihat sendiri dan catnya rata-rata masih ori jika kilometer rendah. Dan untuk indikatornya ini tidak ada yang dimatikan. Semuanya berfungsi dengan baik. Cek engine, tekanan oli, aki. Dan untuk catatan penggantian oli mesin ini di 115.000. Saya akan start up. Bagus, ketika mesin hidup indikator cek engine, tekanan oli, aki semuanya mati. Itu tandanya kelistrikannya normal. Dan tadi kita sudah diagnosa, hasilnya pas, no fault. Tidak ada problem data dan tidak ada sensor yang mati. Jadi jelas mobil ini kelistrikannya bagus sekali. Dan untuk power steering ini enteng, ini saya memakai tangan kiri. Klakson aktif, wiper depan ini aktif, airnya masih hidup. Dan untuk wiper belakang ini aktif sama. Dan ini kondisi dashboardnya utuh, tidak ada yang pecah, hanya ada noda-noda bekas minyak wangi. Baiknya memang jangan pakai minyak wangi yang ditaruh di dashboard karena itu banyak keras minyaknya. Jadi sulit dihilangkan. Masih mending yang memakai gantungan atau di kisi-kisi yang ditempelkan seperti itu. Untuk kisi-kisi mobil ini semuanya utuh sekali, tidak ada yang cacat. Laci-laci ini juga masih bagus sekali. Dan manual booknya ada, tetapi buku servisnya memang tidak disimpan. Ada jam digital di sini, head unit sudah diganti. Monitor aftermarket aktif, sudah ada inputnya USB dan aux. Untuk pengaturan nasinya di sini ada arah semburan ke badan dan ke kaki saja. Di atas ini ada open close air, ini untuk kecepatan, ini untuk suhu. Di atas ini ada tombol lampu hazard, ada asbak. Di sini ada sensor parkir, ada soket lighter, ada tempat penyimpanan, ada 2 buah cup holder. Dan ini tuas transmisi maticnya Girate 6 speed konvensional.
Sudah ada mode C-Vlog untuk parkir paralel. Park brake dia mechanical. Ini bisa dijadikan armrest dan bisa untuk jadi tempat penyimpanan. Untuk seat belt dia pengaturannya sudah adjustable, hand grip semuanya model fix. Sun visor bagian penumpang depan ini juga keadaannya bagus sekali, bersih, ada vanity mirror dan ada card holder, ini bisa untuk menaruh e-tol. Spion tengah Dynex. Sun visor bagian driver bagus sekali keadaannya dan ada card holder. AC-nya dingin. Kita akan coba dengan alat termometer dan tekanan angin. Ini ya, saya belum tempelkan. Kecepatannya di 0,0, suhunya di 28,9 derajat Celcius. Pintu juga tidak ada yang saya tutup kacanya. Ini agar fix. Saya akan tempelkan di sini. Ini kecepatan 1. Kecepatannya di 1,9, masih baik. Di bawah 1,5 dia biasanya minta diganti filter AC-nya. Suhunya juga dia pelan-pelan turun. Evaporatornya juga jelas masih bagus, hembusannya masih dingin sekali. AC itu mulai dari 19 derajat Celcius sampai di 26 derajat Celcius. Ini akan dapat di 19 derajat Celcius karena sudah terasa dingin sekali. Saya akan naikkan di kecepatan 2. Kecepatan 2, kecepatannya di 2,5. Bagus. Suhunya dia turun di 21,5 derajat Celcius. Kita akan tunggu sampai 19 derajat Celcius untuk membuktikan AC depan ini dingin. Oke, sudah 19,9 derajat Celcius. Jadi jelas untuk AC-nya bagian depan ini dingin. Kita akan coba si belakangnya. Saya akan posisikan di kecepatan low, kecepatan 1. Kecepatannya di 2,6, bagus. Suhunya di 24,4 derajat Celcius. Ini juga akan bisa turun di 19. Ini proses. Jadi jelas ya, untuk AC belakangnya juga dingin sekali. Jadi beginilah kondisi mobil pesanan Pak Fainal dari kota Tangerang. Selain yang saya jelaskan tadi, untuk kaki-kaki mobil ini tidak ada perbaikan. Masih senyap sekali, setir juga stabil, tidak lari ke kanan dan ke kiri. Kita bawa di kecepatan tinggi di tol, jadi tidak perlu sporing lagi. Mobil ini kalau menurut saya layak sekali dibeli. PR-nya masih di batas wajar. Ingat, mobil bekas itu pasti ada perbaikan. Yang layak sekali dibeli itu agak sulit. Jadi saya sarankan kepada Anda yang ingin beli mobil jenis ini, baiknya cari jasa inspektor. Meskipun tidak pesan mobil di saya, Anda juga bisa cari montir terdekat di kota Anda. Karena mobil ini kondisinya rata-rata di lapangan yang saya survei, banyak sekali kilometernya yang diputar-putar. Keadaannya banyak yang kurang rapi. Dan harganya mobil ini masih tinggi sekali. Jadi sayang sekali uangnya jika Anda salah beli mobil. Mobil ini totalnya berikut dengan perbaikan, berikut dengan nyalon, penggantian stop lamp, ganti oli transmisi matic, nguras minyak rem, jasa saya totalnya di 185.400.000. Jadi perkiraan untuk update saat ini jika Anda ingin pesan juga unit seperti ini, Kijang Innova tipe G tahun 2010 sampai 2011 yang varian diesel, itu perkiraan update saat ini siapkan dana di 185 juta sampai 188 juta. Ada spare untuk perbaikan. Karena jelas mobil bekas itu ada perbaikan. Kemudian saya tidak all in, semuanya ada hitungannya. Jika memang kebetulan unitnya dapatnya murah, perbaikannya tidak banyak, dananya akan ada sisa dan saya akan kembalikan. Kemudian Anda juga bisa cek di aplikasi yang namanya OLX atau marketplace Facebook. Jadi Anda tahu harga pasaran mobil bekas saat ini. Karena jelas berbeda-beda. Ada yang kilometernya sedikit, harganya tinggi sekali. Kemudian ada juga yang harganya murah sekali, kilometernya tinggi, keadaannya mobilnya banyak PR. Jadi mobil bekas itu tidak akan sama rata. Harganya bagaimana kondisinya. Terima kasih banyak yang sudah menyaksikan video ini sampai habis. Yang baru tahu channel ini silahkan subscribe channel Yuda Gani Mobil jika belum. Tekan juga loncengnya agar tidak ketinggalan di video-video saya berikutnya. Kemudian follow juga Instagram saya @YudaGaniMobil.
Di Instagram Anda bisa tanya-tanya. Misalnya Anda punya budget segini, ingin mobil apa? Siapkan dana berapa? Kemudian cari mobil jenis apa? Nanti siapkan dana berapa? Anda bisa tanyakan di postingan terbaru Instagram saya. Karena saya akan balas di situ. Kemudian untuk kontak pemesanan, bisa dilihat langsung kontaknya ada di sini. Ingat, nomor ini hanya ada satu yang saya pajang di video YouTube ini dan di bio Instagram. Tidak ada nomor lagi, hanya ada nomor ini saja. Hati-hati dalam berbelanja online. Nomor ini juga ada WhatsApp-nya. Anda bisa ping saya, nanti saya akan save balik agar bisa lihat story WhatsApp saya. Kemudian jika Anda ingin pesan mobil di saya 1 bulan buka 2 kali pemesanan untuk 10 orang pemesan. Jadi setiap bulan saya terima 20 orang pemesan terbaru.